Ini perjalanan ke Kota Gajah, Mas Eko sebagai driver kita hari ini. Ada Mbak Esther di belakang. Oh iya. Sibuk benerin Bingkisan. Paket-paket. asupan gizi. Oh iya. Untuk nakes, untuk penerima isolasi Penerima yang sedang isolasi mandiri dengan tim diakonianya GKSBS Maranatha. ya, Bima Indonesia kerjasama sama Komisi Diakonia GKSBS Maranatha. Saya Mas Eko kasih apa kata-kata apa hari ini? Kasih kuat menyemangati. Kasih kuat yang menyemangati. Apa ya? Apa Mas Eko? Kecil itu indah. Kecil itu indah. Kecil apapun yang kita lakukan Iya. pasti bermakna untuk orang yang membutuhkan. Iya, sekecil apapun yang kita lakukan pasti bermakna bagi yang membutuhkan, kata Mas Eko. Oke, itu ya kawan-kawan. Oke, Ya Bima Indonesia. Menjadi bagian yang tak terpisah dari dunia ini, dari masyarakat ini adalah dengan berbela rasa. Pandemi bukan saja soal virus dan penyakit. Pandemi di sisi yang lain adalah soal ketakutan dan kecemasan. Pandemi pun soal keterpisahan dan keterasingan. Kita semua diajak dengan cara yang berbeda-beda menanggapi realitas sosial yang baru ini secara bijaksana. Kita diundang untuk mengubah ketakutan menjadi keberanian. Kecemasan diubah menjadi harapan yang melegakan. Keterasingan diubah menjadi kehadiran dan perjumpaan. Kita tahu bahwa di mana ada cinta kasih dan kebijaksanaan, di situ tidak ada ketakutan. Nilai yang mendorong kami untuk melakukan aksi ini adalah asketisme untuk berbagi. Nilai itu memampukan kami untuk keluar dari batas-batas keamanan kami, lingkar keamanan kami, di mana dalam pandemi ini setiap orang bisa terjebak untuk memikirkan keselamatannya sendiri. Nah, kami memberanikan diri untuk keluar sejak awal pandemi ini terjadi di Indonesia, awal tahun 2020. Kami bekerja sama dengan para pihak di beberapa desa. Kami bersama-sama dengan mereka untuk mengurangi dampak pandemi ini bagi khususnya kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai risiko yang tinggi dari pandemi ini. Kiranya ini menjadi berkat bagi sesama kami, berkah dalam. Bukan lagi menyoal siapa paling bertanggung jawab atas semua yang terjadi ini. Semuanya itu, cara menyoal seperti itu sudah cukup. Tidak ada kata terlambat. Apapun pilihan dan bentuknya, semua berharga dan baik. Peran-peran yang kita lakukan tidak untuk menggantikan peran siapapun. Kita bertanggung jawab atas pilihan kita, sekecil apapun itu. Kita bertanggung jawab atas nilai-nilai yang kita hayati. Baik, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati Pak Bayan Kampung Gajah Timur 1
yang mendampingi kita, teman-teman dari YABIMA Indonesia yang sudah hadir, kemudian Bapak Ibu dan Saudara yang telah menyediakan diri untuk berpartisipasi dalam acara pada hari ini. Kami Majelis Jemaat GKSBS Maranatha menyampaikan salam hormat. Kami tidak bisa hadir semua. Senang dengan acara ini, bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam undangan, kita semua telah tahu bahwa situasi pada akhir-akhir ini di sekitar kita semakin banyak teman-teman kita yang terpapar COVID. Kita semua berdoa kita tidak terpapar, kita semua terhindar dari itu, dan untuk itu kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang berpartisipasi dalam meminimalisir atau membuat paparan COVID itu tidak semakin meluas begitu. Nah, caranya adalah kita menjadi orang nomor satu yang menyediakan diri untuk aku bersih, aku mau menjaga orang-orang di sekitarku. Itu tujuan utamanya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Nah, kita akan memulai acara ini. Mari berdoa mulai. Berdoa selesai. Dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua untuk terlibat aktif gitu kan, dengan kita datang ke tempat ini, setidaknya kita ikut berperan serta untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Karena memang dengan kita datang, kita tahu hasilnya, kita tahu bagaimana harus memperlakukan diri kita, dan artinya itu kita menyayangi diri kita, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Di awal pandemi tahun 2020 kami memang aktif untuk program tanggap darurat COVID. Jadi banyak kegiatan yang kami lakukan, itu diantaranya salah satunya adalah di awal kami memang dulu di tanggap darurat kami membagikan paket APD dan nakes. Untuk nakes itu untuk sekitar 20 puskesmas pembantu, termasuk puskesmas induk maupun ada klinik Mardiwaluyo di di Pugung Raharjo. Karena kami memandang bahwa nakes itu adalah tangan pertama, orang pertama yang akan menangani kalau terjadi kasus di desa. Jadi mereka harus dapat perlindungan yang baik untuk melindungi dirinya juga gitu. Jadi yang kedua, kami punya program tentang pemberian asupan gizi. Kalau dulu tahun lalu memang penerima programnya adalah lansia, ibu hamil, dan disabilitas. Tapi untuk tahun ini untuk penerima asupan gizi itu adalah keluarga-keluarga yang sedang melakukan isolasi mandiri. Jadi mungkin terima kasih Bu Anja, terima kasih Dr. Deborah untuk terlibat bersama kami untuk bersama-sama saling berbagi dan saling menolong agar kita bisa melewati badai pandemi ini bersama-sama. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Deborah, saya dokter umum di Klinik Mardiwaluyo Kota Gajah. Hari ini kita bersyukur karena kita semua bisa ada di sini dan Bapak Ibu punya kesempatan untuk mengikuti atau menjalani tes rapid antigen COVID-19. Jadi saya ingin memberi gambaran sedikit ya. Jadi COVID-19 itu adalah penyakit infeksi, penyebabnya virusnya yang sering dikenal dengan virus corona gitu ya, dan yang diserang adalah saluran pernapasan, hidung dan mulut tempat masuknya ya. Terus dia berkembang biaknya di dinding mulut, dinding hidung ya, tenggorokan ya, dinding tenggorokan. Nah, gejalanya
saya rasa Bapak Ibu sudah banyak tahu ya, dari demam, nyeri-nyeri sendi, nyeri-nyeri otot, sakit kepala, batuk, pilek, bersin-bersin, anosmia atau kehilangan penciuman, kehilangan indera perasa, jadi nggak bisa ngerasain apa-apa. Terus yang berat bisa ada sesak napas, ya, mual juga bisa, mual-mual, atau keluhan pencernaan lain misalnya mencret atau BAB-nya cair bisa juga. Nah, memang gejala-gejalanya nggak khas, mirip kayak penyakit-penyakit yang lain gitu ya. Nah, karena tadi sebagian besar virusnya ada di dinding saluran napas, di dinding tenggorokan, maka pemeriksaannya nama tekniknya di swab atau diusap tenggorokannya, bisa lewat mulut, bisa lewat hidung, tergantung alatnya ya. Pakai alat panjang, ada kapasnya di ujungnya seperti cotton bud, sebentar beberapa detik kemudian diperiksa pakai alat gitu ya. Nah, itu namanya swab atau teknik usap. Nah, teknik usap itu bisa ditesnya dengan beberapa cara lagi. Yang kita kerjakan ini namanya rapid antigen COVID-19. Jadi pakai swab tapi cepat hasilnya gitu. Ada juga pakai swab tapi yang hasilnya agak lama, yang lebih bagus. Itu dikenal dengan swab PCR. Ya, pasti Bapak Ibu udah pernah dengar ya, swab PCR. Sama ngambilnya lewat hidung atau mulut, tapi hasilnya lebih lama. Kenapa? Karena keakuratannya juga lebih bagus, lebih tinggi dibanding yang cepat ini gitu. Tapi untuk pemeriksaan swab PCR itu belum banyak gitu ya. Jadi pemeriksaan dengan yang cepat ini atau rapid antigen ini sekarang banyak dilakukan karena hasilnya juga cukup bagus, cepat, dan mudah gitu ya. Nah, pemeriksaannya mirip, hasilnya nanti mirip sama pemeriksaan tes kehamilan tuh, ada garis-garisnya ya. Jadi garis 1 itu negatif, garis 2 itu positif ya. Nah, rapid antigen ini sangat bagus, sangat cocok kalau diperiksa pada saat fase akut, artinya penyakitnya baru-baru mulai gitu. Paling lama 7 hari lah, 1-7 hari gejala. Nah, itu hasilnya paling bagus di situ. Kalau udah lebih dari 7 hari, bisa saja hasilnya negatif. Nah, inilah keterbatasan alat ini gitu. Maka saya bilang tadi, ada yang lebih bagus, namanya swab PCR. Tetapi lama, mahal, dan masih jarang gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini nanti ada yang punya gejala lebih dari 7 hari atau lebih dari 5 hari, bisa juga gejalanya khas seperti yang tadi itu. Tapi kok hasilnya nanti negatif, bisa saja, bisa ya. Tapi itu terus nggak bisa dibilang saya negatif COVID, enggak juga ya. Karena itu tadi alat ini bagusnya untuk penyakit akut atau penyakit awal-awal ya gitu. Nah, terus kalau positif juga perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab PCR kalau ada. Kalau sekitar kita sih bisa dikerjakan sih, tapi untuk tindak lanjutnya nanti gitu ya. Saya rasa cukup. Kita akan mulai dengan pemeriksaannya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Salam, selamat sore
Perkenalkan, nama saya Endang, saya diaken dari Gereja GKSBS Maranatha. Kami dari Komisi Diakonia sangat berterima kasih kepada Yabima yang sudah ambil bagian dalam pelaksanaan tes rapid di Kota Gajah dan sekitarnya, dan ini sangat membantu sekali untuk masyarakat agar mata rantai dari COVID-19 ini segera terputus dan kita semua boleh jadi sehat karena kita bisa memantau diri kita dengan hasil tes rapid ini. Dan kesannya ini adalah suatu berbagi kasih dari Yabima untuk kami masyarakat di Kota Gajah ini, sangat membantu sekali bagi warga di sekitar Kota Gajah ini. Semoga COVID ini segera terputus mata rantainya dan kita semua boleh sehat, boleh bangsa Indonesia boleh pulih kembali seperti sedia kala. Terima kasih. Saat-saat di era pandemi ini berkecenderungan untuk membuat lingkar-lingkar sosial kecil yang aman dan batas yang aman. Maka bagaimana mereka yang karena faktor-faktor tersebut justru mengakibatkan mereka yang kecil dan lemah situasinya semakin memburuk. Beraskestis justru menggapai mereka yang menjadi korban dari kebanyakan orang yang karena kecemasan dan ketakutannya menciptakan lingkar-lingkar dan batas-batas amannya.